Episode ini lanjutan dari episode kemarin. Mending kalian dengerin dulu episode sebelumnya, biar paham lanjutan ceritanya. Oke? Cus lanjut. Tiba-tiba harus pakai paket tuh segala macam. Sinyal nggak mendukung gitu. Iya aneh. Dari kemana Bang? Saya kemana? Sinyal yang bagus itu kemana tuh? Saya butuh. Masalahnya di tempat juga nggak begitu bagus sinyalnya, ya Allah. Gitu. Nggak apa sih. Jadi pelajaran aja. Tiap orang punya taste-nya masing-masing. Sampai di kayak gitu kan, wah berabe lah ya. Maksudnya agak ya gimana gitu. Agak iya, kayak aku tuh bingung nanggepinnya. Ini maksud dia apa gitu. YouTube itu tuh kenapa gitu. Untung tuh baru aku, bukan orang lain bisa aja jadi dibalikin lagi gimana. Pasti itu. Iya. Tak iyain aja lah. Nah. Kalau aku dibayar gitu loh. Istilahnya. Kok nggak dibayar baru. Nah. Angkat tangan. Saya angkat tangan. Saya kemarin. Saya agak gimana. Ya kan pengalaman kita kalau panitia nggak dibayar, makanya kan kita ngamuk-ngamuk kan. Mail nggak sesuai nih, padahal bisa nih lebih. Soalnya kan kita harus menyesuaikan ya, gitu ya. Kalau ini nggak bisa nih. Bisa. Kita mau beres, ya kita dibayar. Kita dibayar. Oke. Apa? Seret. Konsumen adalah raja gitu. Sama kayak gitu. Terus kau gimana nih? Apa magang kemarin? Gimana ya Pak? Wah, sebenarnya itu enak Pak. Magang itu kayak kita tuh kerja langsung gitu loh di lapangan tuh, tahu paham alurnya segala macam. Cuman pembimbingnya yang ngeselin gitu sebenarnya. Ada aja. Bener Pak, udah kan kayak itu kita ngeliat, aku sendiri ngeliatnya udah kayak atasan Pak, kayak udah kayak bos. Iya. Gini. Mesti ini Pak, mohon maaf nih, beliau nih orangnya perfeksionis yang pertama. Jadi nggak ada yang namanya kesalahan segala macam. Dia tuh tekankan ke anak buahnya kayak gitu. Ya ke kami juga sama. Jangan ada yang jangan ada buat kesalahan segala macam. Tapi ya memang benar sih. Ya. Yang kedua, tekanannya gitu amat. Oh ya, kita tuh di pressure terus Pak. Oh ini tahu nih ngarahnya nih. Dia kalian siap di dunia kerja. Tapi dia nggak bilang kayak gitu Pak. Maksudnya nggak bilang kalian siap di dunia kerja, enggak. Dia lebih ke apa? Ini buat ya kan kita kan tenaga medis ya, buat keselamatan pasien gini. Oh iya. Ya kan kita juga masih baru Pak Bu. Iya. Masih kita jam terbangnya juga masih rendah gitu kan. Jadi mau menerapkan itu tuh kayak kita mesti mikir berapa kali gitu. Karena kan yang pertama juga selain kita ngasih rekomendasi, misalkan kan penyakit kan, jatuhnya kan penyakit. Nah, kita juga harus tahu penyakitnya itu apa gitu loh. Jadi kita mesti searching lagi, cari terapinya lagi, cari penjelasannya lagi. Pokok penjelasan yang lebih lah. Saya perlu belajar lagi jatuhnya. Nah, atasan kami ini kayak gini kalian harus gini. Jatuhnya ekspektasinya kepada kami itu terlalu tinggi Pak, beliau.
Berarti sering kena marah. Iya pasti. Marah terus. Pas kalau udah diskusi Pak, pasti beliau tuh marah-marah. Itu yang aduh, ini diskusi apa tanya jawab gitu loh, atau Q&A, ya Allah. Mikir 2 kali di situ. Mau jawab takut salah gitu kan, nggak jawab di sindir-sindir. Iya Pak, di sindir-sindir Pak. Kalian ini gimana sih? S1 akselerasi kok. Anjir, digituin Pak. Kalian kemarin S1-nya ini ya, akselerasi ya, kok kayak gini sih? Coba kalau dijawab. Ya, iya Pak. Kita tak ada jawab, diam semua gini Pak. Ngejawab pasti langsung kena lagi. Ya. Jawabnya dalam hati aja Pak, sebenarnya Pak. Kan kayak ini akselerasi. Lah iya Pak. Iya Pak. Siapa tahu dia lah. Bagus. Ada lagi Pak, ada lagi. Kan temanku kan jawab kan. Temanku jawab, enggak ini beda. Misalkan dia ditanya. Dek, tolong jelasin ini, Dek. Baik Bu, bla 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 bla. Baik Pak, bla 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 bla. Sekali dibilang sama pembimbingnya, sama atasan kami tuh. Ngaco. Salah, ngaco katanya. Digituin. Mana ada kayak gitu katanya. Ya pokoknya dibantah plak gitu lah. Langsung to the point. Ngaco katanya. Salah itu katanya. Yang benar. Nggak dikasih tahu. Tidak dikasih tahu gitu loh. Kadang dikasih tahu. Kadang nggak dikasih tahu. Nah, gimana? Jadi kami itu mesti cari sendiri. Ini jawabannya pasti ini. Biar kayak nggak disuapin terus. Nah, betul. Dia sempat bilang ke kampus kan, mohon maaf ini gini kok serasa saya itu nyuapin mereka gitu loh. Saya nggak mau nyuapin mereka terus-terusan tuh. Yes sih, ya kasih tahu aja lah. Salah. Sebenarnya kalau orang salah kasih tahu aja. Gimana ya, maksudnya kan ada Pak, kita mau ngejain kasus Pak, tapi datanya ini disuruh nyari sendiri gitu, nggak tahu pokoknya cari sendiri katanya. Lah cari di mana gitu loh. Akses kami sebagai anak magang ini terbatas jatuhnya. Mau nanya ke staf-staf di bagian beliau itu bilangnya nggak bisa Mas Mbak, karena akses kami terbatas juga, karena dia kan bukan dokter. Kan kita bagian farmasi, tapi jatuhnya kita juga mau ngecek ini Pak, mau ngecek ke Kamedis pas itu. Nggak bisa, datanya nggak bisa dimasukin karena yang masuk bukan dokter, harus dokter yang masuk buat ngecek ke Kamedis. Nah terus di situ kami bingung, nah, terus gimana mau dapatin datanya nih kalau kita nggak tahu data pasiennya, kan susah. Otomatis bilang pas presentasi bilangnya gini, mohon maaf ini kami dapat datanya sekian karena kurang, nggak bisa diakses. Lah kata atasan kami, kenapa nggak bisa diakses? Ini Bu Pak, soalnya kami juga akses kami terbatas. Pas kami nanya staf Bapak sama Ibu tuh, beliaunya juga bilang ini aksesnya nggak bisa dimasukin katanya, harus dokter katanya. Ya gimana sih, mending dikasih aja semuanya dari pembimbingnya tuh. Kayak bener sih kata pembimbingnya, nggak ya disuapin gitu, cuman kasih petunjuk yang jelas gitu loh. Pasti clue aja lah. Kasih clue aja, nggak usah kasih langsung blok gitu, nggak usah, nggak apa-apa. Ya kalaupun mau kasih tahu juga, alhamdulillah gitu loh. Ya perfeksionis banget, ekspektasinya tinggi gitu loh Pak. Iya, udah. Itu nggak hanya ke kami, ke pegawai yang asli juga sama. Pasti digituin, dimarah-marahin, dikata-katain lah istilahnya. Ngeri juga. Ngeri. Toh dia bukan dari Jawa Pak. Hah?
Dia bukan orang asli. Orang mana? Orang luar Dewa. Nggak sebut ini ya. Kulturnya kan beda Pak. Kultur apa ya? Kultur bersosialisasinya beda. Iya. Kan jadinya gimana gitu. Ya wes lah. Tapi juga gak bisa ngapa-ngapain juga gitu loh. Dan bulan-bulan ini masih ketemu sama beliau. Ya kuat-kuat aja. Sebelumnya periode sebelum itu udah bilang kuat-kuatin aja mentalnya. Gitu. Bla 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 bla. Ini loh kami 2 bulan loh kayak gini. Asem. Gak apa lah. Jadi pelajaran juga. Udah ketemu sama atasannya kayak gini. Ya cuman kalau kayak gitu Pak takutnya ditakutkan. Kultur kerjanya yang rusak. Maksudnya gini, di saat misalkan gini, kau punya atasan nih, atasannya nih bawaannya tuh pengen apa? Atasan pas hawa-hawa dan kedatangan atasan nih kita udah kayak down gitu loh Pak. Oh, kayak takut gitu loh. Kayak dia cuma ngelewat kita kayak ke pressure loh. Cuma lewat kita tuh kayak pressure kayak disudutkan sama atasan kita gitu loh. Padahal atasannya nggak ngapa-ngapain gitu. Ya. Sekali dia datang, gini gitu. Pas datang tuh dia langsung kayak marah-marahin atau gimana gitu kan, kayak dibilang evaluasi juga enggak gitu loh. Berarti ini apa istilahnya? Nggak pernah bercanda juga? Oh, kalaupun bercanda Pak, nggak tahu ya maksudnya bercandanya gimana. Cuma kayaknya ya nggak ada hawa-hawa bercanda sama sekali. Kayak menyatu dengan apa ya, profesionalisme ya pasti profesional. Tapi dari segi interpersonal dengan beberapa karyawannya itu kurang Pak kalau menurutku. Jadi ya rasanya harus lebih apa ya Pak, lebih menjaga hubungan dengan pegawainya lah gitu. Maksudku gini, kayak kau pasti kuliah kan, kalau tempatku ya dosenku dulu ada kau marah-marah, cuma karena emang kita salah. Tapi kalau pas biasa lagi ngajar ya santai, kayak lagi ngasih materi nih, ya santai aja bercanda gimana gitu. Gitu. Makanya ya ini kalau pas dia ngasih materi juga ada ngasih materi enggak sih? Materi masih ada ngasih materi, cuman kayak pembawaannya tuh serius banget gitu Pak. Nggak ada bercanda sama sekali, itu nggak ada. Bercandaannya malah lebih terkesan kayak nyudutin orang. Itu emang mental sarkasnya. Betul. Memang dia sarkasmenya kuat. Ya, apa? Sarkas ini. Beliau ini sarkastik orangnya. Sarkas Indo. Sarkas Indo. Sarkasmnya luar kan beda. Kalau Indo tuh sarkas emang ngatain. Coba deh cek deh. Sarkas Indo tuh emang sarkas Indo. Ngatain. Aduh. Ada. Ya, matanya sampai bener-bener ngatain gitu ya Pak. Nggak lagi secara tersurat, tapi langsung terang-terangan gitu Pak. Ini apa? Jadi kata dia gitu. Sebagai persiapan dunia kerja, iyain aja. Iya pasti. Makanya kan tadi lu bilang dia berpengaruh ke kayak etos kerja atau mungkin gimana gitu kan. Kayak ya, emang apa feel-nya tuh kita berasa seperti masuk penjara gitu loh. Gak penjara juga sih. Pas kerja, aduh kok bangga gitu loh, maksudnya dingin gitu lawan bawaannya tuh. Ya tapi mau gimana lagi kan istilahnya ya, pegawainya kan juga dibayar kan, digaji gitu kan. Lah kami loh nggak digaji.
magang doang, kagak digaji mah. Kalau pegawainya digaji ya mungkin pressure-nya lebih kuat kan misalnya. Si zero mistake jatuhnya, nggak ada kesalahan sama sekali gitu. Wah, sekali ya Allah. Berat. Nggak apa. Karena beban kerja di rumah sakit juga tinggi gitu dibanding ke tempat lain gitu. Susah. Jadi begitu. Kalau aku kemarin kayak gitu sih. Mau apa lagi nih kita? Lama offline itu. Mungkin itu sih maksudnya kayak pengen cerita aja kalau atasan orang. Kalau sikapnya atasan tuh pasti beda-beda gitu loh. Ada yang kayak friendly banget, kayak mengayomi lah istilahnya. Ada yang kayak gitu, ada yang kayak kesannya nge-pressure terus, kesannya kayak tegang bawaannya gitu loh. Kesannya mau nyantai, mau bercanda, malah jatuhnya ini malah pressure. Kan kadang pasti yakin lah orang nggak mungkin dong tiap hari tegang pasti ada bercandanya orang. Kalau yang di sini dibilang bercanda tuh enggak gimana gitu loh, kayak bukan bercanda. Iya jadi tentunya. Ya Allah. Pak bercanda mungkin itu bercanda. Dan siapa tahu orang sekarang tuh harus apa harus disebutin kalau kita lagi bercanda. Kalau enggak nyesel. Nyesel ya Allah. Kalau kau di posisiku mungkin sama nggak kira-kira responnya atau gimana? Punya alasan yang perfeksionis, ekspektasinya terlalu tinggi, pressure, terus sarkasme juga, gimana tuh? Kau nyikapinnya gimana? Kalau aku, kalau selama itu benar, yang dia omongin benar, ya aku yain. Aku nggak balik kayak nyolot gitu lah. Kan pasti. Sama yang dia sebut, ada sesuatu hal yang bisa kita petik dari dia loh. Ya terima aja lah gitu. Kalau aku ya kayak hitung-hitung ini kayak emang lagi diuji aja udah. Soalnya kan kita juga toh kau juga disebutnya kan mahasiswa, mentalnya harus kuat, tahu gak? Mentalnya harus kuat deh. Harus digituin dulu. Kecuali, ini nih, ada evaluasi nggak? Kalau di akhir. Kurang tahu juga sih Pak untuk evaluasi akhir. Nah mungkin kalau misalnya ada tuanginnya di situ aja sih. Misalnya beberapa kali dosenku waktu itu emang kok agak berubah nih. karena kita satu kelas tuh, satu kelas tuh kompak pokoknya. Wah dosen ini nggak enak nih. Enak. Kita gimana nih nulisnya? Udah satu suara. Sama semua gitu. Kasih kesannya kata-katanya beda, cuman ngarahnya satu ini. Intinya sama ya? Sama ini. Oke. Kasih bintang kasih 1 aja ya. Dosa kan 1 dengan poin 1 sampai 5. Kasih 1 aja 1. Semua aspek. Enggak lah, sebagian kayak. Kalau aku kan enggak tegaan. Orang-orang mereka kan saking dek udah 1. Kasih 2 gitu loh. Kalau kau mungkin kasih 2 atau 3.
Aku 2-3-2-1 udah. 2-3 aja lah. 1. Gak usah terlalu rendah, kasihan gitu. Kan ada bagian attitude. Aduh, 1 tuh. Tapi perlu Pak, maksudnya ya tadi yang kau bilang attitude tuh perlu kan istilahnya. Mau ke atasan ke bawahan, bawahan ke atasan gitu kan. Ya kalau seandainya ditanya apa disuruh menilai ya itu. Attitude-nya. Kasih ya. Ya Allah. Attitude ya. Misalnya tapi yang kemarin sempat gue bilang kan, apa yang kamu bilang? Sempat ada yang bilang ke aku kan, ya atasan kami ya kayak hubungan interpersonalnya kurang. Nah kalau menurut kau tuh maksudnya perlu nggak sih hubungan interpersonal gitu dengan bawahan atau atas itu bawahan gitu? Selain hubungan profesionalisme kerja ya? Tergantung lah. Kalau dia pas lagi hari-hari pas nggak kerja masih kontak sosial, kenapa enggak? Maksudnya siapa tahu beda personal antara dia di pas lagi kerja sama pas lagi nyantai beda kali gitu. Kayak kita nggak tahu, nggak bisa baca perilaku orang juga kan. Kalau bukan ahlinya gitu. Istilahnya pandai-pandai apa ya? Ya sikon lah. Kalau kau emang lagi kan kau kan statusnya emang lagi kerja kan? Nah, ya. Tatap mukanya pas emang lagi kerja kan? Pas lagi di luar enggak? Kalau di luar mah, maksudnya kalau kami ngobrol di luar itu kayak mohon maaf nih jarang banget, bahkan nggak pernah. Nah iya maksudnya kalau ketemu itu paling ya cuman bahas apa yang mau dibahas gitu loh. Interpersonal itu. Soalnya tuh di luar kerja kayak ngobrol apa gitu kan, tanya gimana kabarnya, tuh gimana? Ya silahkan aja. Kau mau nambah relasi, tuh bisa jadi dia tempat kau dapat suatu hal kayak link, kayak ilmu. Jangan dimusuhin aja. Malah kami tuh malah lebih dekat ke bawahannya beliau Pak. Ya iya maksudku. Ada kayak cabang stafnya apa ya? Pemimpin yang lain lagi gitu. Kalau misalnya ada peluang di dia, jangan gimana lah. Iyain aja apa yang dia ini. Jangan nyolot terlalu ini ya kasar kayak sama itu benar yang dia ngomong benar kan rata-rata benar kan yang dia omong atau gimana? Itu Pak maksudnya tergantung Pak. Jadi salah satu temanku tuh pas beliau nih yang atasan ini nih itu kan di tempat kami di instalasinya itu kan lagi kurang orang. Iya. Jadi beliau ini masuk ke bagian pelayanan. Kemudian ya enggak tahu ya ujung-ujungnya tuh gimana tipe kerjanya gimana aku juga enggak tahu. Waktu itu teman-temanku ini lagi nyiapin untuk pasien-pasien yang dirawat inap obat-obatannya Pak. Sama atasannya kami itu dicampur-campur lah, nggak per pasien tuh nggak per pasien gitu, dicampur dulu, habis itu dibuat, pokoknya kerjanya tuh kayak gimana ya? Dia tidak mengikuti budaya yang di pelayanan itu gitu loh, kayak atasannya ini kayak baru nyemplung dan nggak tahu budayanya kayak gimana gitu loh, budaya kerjanya tuh mesti gini gitu loh. Tapi dia tuh langsung asal nyemplung ngubah budaya yang ada di di bagian tersebut, ya udah kacau. Ngeri. Nah makanya dibilang belum tentu omongan yang dia ucapkan itu belum tentu benar. Ada yang benar, ada yang salah gitu loh.
Ada juga waktu itu dia kerja juga kan, sama temanku juga bilang kayak gini, pas datang nyamperin pasien bilangnya nih, padahal pasiennya ini enggak operasi Pak, pasiennya enggak operasi, tapi dibilang sama atasan kami tuh, Bapak baru selesai operasi ya? Hah? Pasiennya langsung kayak gini Pak ekspresinya, hah? Enggak Pak, Bu, enggak ada operasi. Langsung kayak bawaannya tuh kayak, oh tapi mohon maaf atasan kami nggak minta maaf sama sekali. Oh gitu ya, oh ya udah langsung keluar ruangan. Gimana? Pokoknya tuh dia tuh nggak ada, maksudnya mohon maaf nih, nggak ada attitude sama sekali gitu loh. Yo. Dateng nyamperin, nggak ngecek rekam medik ya, nggak tahu lah Allah alam, nggak ngecek rekam medik apa gimana, sudah merasa bisa datang masuk ke pasien langsung ngomong bla 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 bla, Bapak operasi ya, Bapak habis operasi ya, padahal pasiennya nggak operasi, cuma dirawat aja. Kalau itu susah juga. Dan dia nggak ada bilang mohon maaf, salah ini tuh nggak ada bilang sama sekali, langsung oh baik gitu, udah langsung keluar. Kan mohon maaf gitu loh kalau ada salah gitu kan. Oh itu patut di ini. Udah geleng-geleng aku mah. Makanya kami juga geleng-geleng semua Pak. Yang denger bahkan yang di lapangan itu geleng-geleng semua. Allah nih atasanku kayak gini banget gitu loh. Berarti itu nggak selaras sama perbuatannya. Berarti satu ini nih emang pada run ya? Class istilahnya. Oh. Jadi bawahannya juga merasa gini Pak, bawahannya beliau juga merasa clash juga sama beliau, hampir semua bawahan gitu ya, kayak koor lah Pak, kayak koor misalkan koor kan nggak nyaman kan, ngeselin gitu. Nah, iya. Staff-staffnya pasti nge-clash semua, udah kayak ya wes lah, apa yang mau dia omongin dia terserah gitu loh. Kayak kita tuh kerja juga di bawah tekanan. Sebenarnya pas kita kerja juga ada tekanannya, cuman gara-gara bawaannya nih kayak gini, tekanannya nambah double jadinya. Iya. Kok itu aku geleng-geleng sih. Susah itu. Soalnya gimana ya? Toh nilai juga tergantung dia berarti. Ya maksudnya ada beberapa nilai juga yang tergantung dia, ada yang sama jajaran di bawahnya. Jadi itu dia tuh ada jajaran yang cukup tinggi juga di bawahnya. Nah itu juga ngasih nilai. Ya kami ngandalkan di nilai yang beberapa jajarannya itu aja. Ya udahlah, sabar aja. Susah sih maksudnya gimana ya. Itulah pokoknya kerjaan mah. Demi selesainya pendidikan. Studi harus selesai. Disesai Allah. Gimana gitu. Ntar juga lega yuk. Selesai 2 bulan lah Pak, kira-kira bulan Juli akhir lah insya Allah selesai. Nah iya, maksudnya nggak kuat-kuat lah, kuat-kuatan lah. Gimana rasanya ya, dibilang kuat ya kuat, dibilang nggak kuat juga. Bawaannya kayak kalau di sini bilangnya misuh kan istilahnya. Ya tiap kalau habis ketemu sama beliau ya misuh. Iya, ingat tuh. Bawaannya misuh nggak sih istilahnya kalau kau ketemu sama orang yang kesel gitu. Iya, gini aja kayak kita kemarin. Mulut boleh misu-misu segala macam. Tapi kalau itu kerjaan ya kerjain, tangan tetap gerak. Iya betul. Sambil kerja Pak misu. Iya. Apa sih? Ada sih. Ngeselin semua gitu. Soalnya gimana ya, mau gak mau kan. Mau tak mau itu. Apa? Toh apa istilahnya untuk melegakan pikiran juga kan kadang kita itu agak lega lah dikit walaupun masih ada gedek nih. Benar.
yang penting aku udah kerjain nih. Ya, tapi nggak kerjain kan istilahnya. Wah, ada ini gitu. Udah. Sumpah. Menurutku sih ya itu nggak terlalu gimana ya. Pikir pusing tuh capek sendiri juga. Ya pengalaman gitu lah. Nggak mau ini lah. Capek lah. Bener. Udah pusing ya, kita memperpusingin lagi. Iya. Ngapain? Bawaannya gimana gitu. Udah, pokoknya ya jalanin aja lah. Ya miso bener kan kata kau. Miso boleh. Tapi tangan kerja gitu. Ya. Gitu lah, pokoknya miso. Ya sambil kerja miso gitu. Ya, jangan kalau jalan di tempat juga nggak enak. Stuck gitu. Ya aku stuck nih. Sudah mulai nih fase mengulikku nih agak jenuh ya kalau orang. Jenuh gimana tuh? Ya jenuh aja. Kayak mau main dulu lah. Jangan main terus-terusan Pak. Iya, itu. Tapi sempat kayak kok aku main terus gitu loh. Sempat terpikir nggak ada progres sama sekali, main terus gitu. Soalnya apa ya? Aku ngakalinnya gini ya. Kan karena aku ngulik ya, proses ngulik ya. Ya. Aku tiap hari aku bakal nyelingin nontonin tutorial udah. Nanti tinggal di praktekinnya besok gitu. Kayak misalnya aku dapat tutorial ini ngeditnya gini istilahnya. Wah, ntar besok pagi lah. Coba. Ya aku coba. Coba. Oh, kayak gitu mas. Kayak gitu. Ngakalinnya tontonanku sih. Kan tontonan tuh pengaruhin loh. Iya. Kalau kok tontonannya cuman YouTuber Indo yang drama, ya kok nggak berkembang. Iya. Makanya aku apa istilahnya sembari nyantai ya sebisa mungkin informasi itu masuk gitu untuk perlukan kayak editing segala macam tips ini tips itu. Jangan biarkan kayak drama-drama yang masuk. Kan kalau berkaca kita yang 2016 2017 kan kita masih gimana masih ngikutin lah yang gitu-gitu. Sekarang udah pada keluar ya kan. Kemarin udah keluar, sini keluar, habis semua. Kalau itu mah kayak ya udah kan orang platform doang. Itu juga di tempat lain ada gitu loh. Masih ada kelihatan muka. Masih ada kelihatan itu. Tapi ya sedih. Berhenti apa ya istilahnya dibilang berhenti konten juga nggak bisa ya. Nggak, aku ini Bayok. Kadang orang Indo tuh ya, aku kalau nggak nonton dia nggak ada tontonan. Nah sih aja membatasin sendiri itu loh. Ngapain ngebatasin diri sendiri? Iya benar sih. Selama kau bisa ulik. Selama kau bisa explore, mau dua-duanya langsung kerja sambil ngulik, lakukan. Yes. Ini yang terjadi ke aku nih. aku kan ganti nih. Mulai transisi dari Premiere ke editing lain. Nah kayak gitu tuh. Kayak ini yang tadinya mainnya cuman grafis desain aja, mulai 3D, nah kayak gitu. Jadi nggak ngebatasin sendiri gitu loh.
tetap kayak apa sama ya ada upgrade lah waktu. ya. Kok bisa satu hari itu ada lah bergerak tuh kayak kita ngerjain skripsi guys. Satu kata berubah tuh berarti gitu. Satu kata Pak, satu halaman udah maksimal 2 halaman gitu kan. Satu tipe yang berubah, gitu. Satu tipe kita yang betulin itu berarti gitu. Satu kalimat ding, jangan kata ding. Satu kalimat aja. Ya kan satu halaman itu terjadi kan karena ada kalimat. Istilahnya maksimalnya ini satu halaman harus bisa berubah gitu. Kalau tipe. Kayak skripsi kemarin. Aku berkaca skripsi kemarin sih kayak minimal adalah satu kalimat nih. Satu kalimat cicil sampai jadi. Misalnya kalau kayak gitu kan tetap maksudnya selesai lah ya Pak. Kalau kerjain selesai. Ada yang kalau itu kan istilahnya deadline. Kalau yang pengangguran kayak aku sekarang, saya mau ya upgrade lah. Asli. Kalau kau nggak ada ini. Kalau aku gini Wan, pas ngerjain skripsi, kan itu kan banyak kosong ya Wan. Aku lebih sering ikut webinar malah. Nama-nama ilmu masalah. Iya. Webinar, ikut apa gitu kan. Dari jurusan kan kadang. Kan tergantung jurusan. Aku kan bidangnya kesehatan kan, jadinya ikutnya yang webinar kesehatan segala macam, banyak yang kasih sertifikat segala macam. Ada yang non, ada yang sertifikat. Tadi ikut aja nambah ilmu, nyatet gitu kan. Udah. Pas kerjain skripsi itu setelah kerjain skripsi nonton webinar udah. Iya, kadang gitu juga sih aku nonton ngerti nggak ngerti belakangan. Dengerin. Ilmu nomor 1. Tapi kemarin pernah ikut yang dari luar negeri nggak? Dari Harvard, dari Harvard, belum. Dari mana gitu ya? Pokoknya banyak yang nyediain kelas daring gitu. Soalnya yang Harvard tuh gimana ya? Kau pernah nyoba? Belum pernah. Emang kau pernah? Aku pernah nyoba, cuman di mana gitu ya? Di universitas mana itu yang nyoba ya? Lupa aku, pokoknya pernah nyoba sekali. Habis itu enggak lagi Wan. Karena waktunya juga sebenarnya waktunya fleksibel. Bebas. Malam. Kan? Biasanya dia itu enggak live Pak, enggak live. Jadi kita cuma dengerin nonton video. Udah, bisa dengerin penjelasannya udah, habis itu ngerjain soal. Ngerjain soal. Enggak. Cuma nonton videonya aja. Nah iya. Kadang ya istilahnya ya cari kerjaan. Nggak cuma rebahan lagi gitu kan istilahnya udah. Kalau rebahan terus juga nah ya. Selingannya ya nonton apa gitu kan yang memang suka gitu. Ini aja kerjaanku kan memang di laptop ya. Hiburan juga di laptop, kadang udah dikomentari. Laptop terus gitu. Ya, main terus. Padahal sebelum main udah kerja dulu gitu. Padahal hiburanku juga di sini juga. Gitu kan, istilahnya susah. Ini anak nih istilahnya udah nggak ngumpul loh. Nggak nongkrong loh. Masih. Dikomentarin. Oke. Ya kan lebih baik diam di rumah. Nah itu dia. Mas aja. Lagi kayak gini nih harusnya di rumah terus gitu loh kan. Ini nih yang di. Cuman mungkin berbeda kalau misalkan dia kayak ada kepentingan di luar lah istilahnya. Kan nggak bisa kita mau menyamakan semua orang mesti di rumah kan istilahnya. Ada yang dia mesti keluar buat stay hidup, buat tetap hidup gitu loh istilahnya. Iya, kan kita kadang orang tuh salah sangka pasti. Ya kalau kau emang kerjaan kau di luar ya. Di luar, udah. Kan yang kita komentar ini yang liburan. Liburan. Yang asal swab positif
oke jalan. Iya. Work, yang kemarin work from Bali itu nggak kena sama sekali. Padahal bisa di kadang perusahaan kan juga kan agak gimana harus ini ke kantor. Kalau emang harus kantor ya kantor, ngapain? Kalau bisa di rumah gitu. Iya. Jadi kantornya dibawa kemana-mana gitu Pak? Iya. Kantornya dibawa kemana-mana. Kalau aku memang freelance depan laptop. Laptop yang bebas mah. Selain kan. Pas masuk ke kamar, pas kita lagi main, Iya. Tadi udah kerja. Kerja berapa menit? Iya kerjanya emang berapa menit, cuman kan untuk setting moodnya itu kan. Nah itu susah itu. Perlu waktu itu. Itu gila. Stresnya bukan stres. Selain mood, apa energi juga ini kan pengaruh kan. Ya iyalah kan kita minum nih. Udah ngebakar. Mikir kan juga ngebakar karoti segala macam. Mikir. Apalagi aku tipikal mikir ini kan. Double. Terus-terusan makin gitu. Kurus. Pas-pasan. Terus gila. Udah berapa lama nih? Sejam. Mantap. Ya biasa lah. Biasa bagi 2 atau 3 mungkin. Oke. Mungkin hanya segitu yang bisa kita misuhin malam ini. Anjir, misuhin. Biasanya kita sharing juga. Sebulan vakum kan kerjaannya ngapa-ngapain gitu. Ya. Ini buat kita update. Mohon maaf nih kemarin belum sempat update. Belum sempat nge-share episode yang baru lah ya jadinya belum dapat asupan ocehan kita dan ya apa ya terima kasih buat yang udah dengerin sampai menit ini, dengerin, nonton segala macam bebas dan kalau mau dukung monggo silakan dukung apa lewat platform yang tersedia. Kemarin udah aku cantumin 2 link, jadi kalau kalian bisa pilih salah satu monggo. Bisa karya karsa bisa, Saweria bisa, ada linknya nanti. Isinya apa aja biar orang. Isinya apa? Karya karsa tulisan kau kan? Nggak ada Pak, tulisan saya masih gratis Pak, masih gratis dibaca di blog aja. Nggak masukin 2 aja. Aku takutnya kurang berbobot deh kalau nulis nulis yang minta bayaran gitu. Tulisanku biasa-biasa aja sebenarnya. Emang harus berbobot? Kan kagak. Ya, maksudnya mereka juga bayar deh man. Ada yang cerpen. Ada lah, insight yang baru tuh ada. Cuman kalau aku sendiri nulis juga ya insight tuh ya gitu-gitu aja gitu loh. Ingat, kalau tulisan kau tuh stylenya edit aja udah. Ya. Ceritakan keseharian hari blog, cuman di karya karsa udah. Beda platform aja. Belum nanti lah coba kita cek lagi. Ini ada satu proyek sih, maksudnya proyek yang untuk tulisan sih ada, cuman belum selesai. Masih 2-3% lah, 5% mungkin. Kalau mau dukung lewat uang langsung mana? Saweria. Sawerianya Wawan juga bisa. Karya karsa, kalau karya karsa silakan mau kayak donasi itu bisa. Jadinya nggak harus beli apa ya, produk lah jatuhnya.
Nggak apa-apa, donasi aja nggak apa-apa, aman. Adikku kemarin banyak Wan donasi Wan, 2 Wan. Ya 2 kali donasi, udah hampir 100.000. kawan-kawannya lah. Gila tuh orang. Mending kan naikin ini Pak, di rumah naikin Mbps. Oh pantas ngetes itu ya. Live terus tiap kalau nggak ada kuliah tuh live terus dia. Nyaman ya nge-game terus ya, anjir. Game apa ya? Ya biasa Valorant. Oh Valorant emang rame, wajar. Jadi gelutin aja udah. Didukung aja. Kemarin aku tanya, dapat berapa kemarin? Ya hampir 100.000 lah dia bilang, belum nyampe sih. Ya, lumayan tuh. 80.000 kan 85.000 gitu dia bilang. Banyaknya? Banyak kak. Satu teman ini Sultan soalnya Wan yang satunya. Emang yang paling enak kalau udah kawan kayak gitu loh. Sok bayar. Lu tahu dikasihnya lumayan banyak. Wah, alhamdulillah. THR jatuhnya anjay. Oke, bagus. Wes lah. Kita cukupkan dulu sampai sini. Buat teman-teman yang tadi mau mendukung kita boleh, mau ngirim cerita juga boleh. Semua udah ada di linknya lah nanti di deskripsi atau di share-sharean di sosial media punyaku nantinya. Itu Twitter ada. sih. Hah? Lebih aktif. Kau kan lebih aktif di Twitter. Ada di Twitter ya bisa. Cuman yang episode terakhir belum tak share. Lupa kemarin mau share. Instagram yang terakhir ada. Oh belum nih. Kayaknya belum yang terakhir. Episode terakhir. emang udah lempar tanya. Ya mungkin begitu yang dapat kita sampaikan pada malam hari ini. Aku Hadramis Pagi dan co-host Wawan Trisna undur diri. Terima kasih dan mohon maaf bila ada salah kata atau kita menyebutkan beberapa nama tadi ya, mohon maaf kalau akan kurang berkenan. Seperti biasa kita undur diri. Selamat pagi, siang, sore, malam, dan semoga dalam keadaan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah.